Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Indria Gustiawati, NIM A12 2019 06283, kelompok 6206. Saya di sini akan mempresentasikan tugas matematika bisnis saya yang membahas tentang penerapan ekonomi terhadap fungsi linear maupun fungsi non-linear. Fungsi linear, fungsi penerimaan. Penerimaan total atau total revenue adalah hasil kali jumlah barang yang terjual dengan harga jual per unit barang tersebut. Dirumuskan R sama dengan Q dikali P sama dengan F dalam kurung Q. Kedua, ada fungsi biaya. Apa itu? Biaya total atau total cost yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan dalam operasi bisnisnya terdiri atas biaya tetap, fixed cost, dan biaya variabel atau variable cost. Sifat biaya tetap adalah tidak tergantung pada jumlah barang yang dihasilkan. Biaya tetap merupakan sebuah konstanta. Sedangkan biaya variabel tergantung pada jumlah barang yang dihasilkan. Semakin banyak jumlah barang yang dihasilkan, semakin besar pula biaya variabelnya. Secara matematik, biaya variabel merupakan fungsi dari jumlah barang yang dihasilkan. Di sini ada FC sama dengan K, VC sama dengan F dalam kurung Q sama dengan VQ. Lalu ada C sama dengan G kecil ke dalam kurung Q sama dengan FC plus VC sama dengan K plus VQ. Keterangannya, FC adalah biaya tetap, VC adalah biaya variabel, C sama dengan biaya total, K kecil sama dengan konstanta, V sama dengan lereng kurva, VC dan kurva C. Bisa dilihat gambarnya sampingnya. Ini gambar contohnya. Lalu yang terakhir, analisis pulang pokok. Analisis pulang pokok atau break even yaitu suatu konsep yang digunakan untuk menganalisis jumlah minimum produk yang harus dihasilkan atau terjual agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Keadaan pulang pokok atau profit 0 sama dengan P sama dengan 0 terjadi apabila R sama dengan C. Perusahaan tidak memperoleh keuntungan tetapi tidak pula menderita kerugian. Secara grafik, hal ini ditunjukkan oleh perpotongan antara kurva R dan kurva C. Apa perbedaan dari penerimaan, pendapatan, dan keuntungan itu? Dengan diketahui penerimaan total R yang diperoleh dan biaya total C yang dikeluarkan, dapatlah dianalisis keuntungan atau kerugiannya. Dapat dilihat rumusnya serta diingat R sama dengan P kali Q dan P kecil sama dengan R kurangi C. P sama dengan dalam kurung P kali Q dikurangi C, P sama dengan R kurangi C. Dan jika R lebih besar dari C, untung R kurang dari C, rugi R kurang C, BEP. Yang kedua, kita akan membahas fungsi nonlinear. Sama seperti tadi, ada fungsi penerimaan. Yang pertama, bentuk fungsi penerimaan total atau total revenue R yang nonlinear pada umumnya berupa sebuah persamaan parabola terbuka ke bawah. Penerimaan total merupakan fungsi dari jumlah barang, juga merupakan hasil kali jumlah barang dengan harga barang per unit, seperti halnya dalam konsep biaya. Dalam konsep penerimaan pun dikenal pengertian rata-rata dan marginal. Penerimaan rata-rata average revenue AR ialah penerimaan yang diperoleh per unit barang, merupakan hasil bagi penerimaan total terhadap barang jumlah dari barang tersebut. Dan yang terakhir, penerimaan marginal revenue MR ialah penerimaan tambahan yang diperoleh dari setiap tambahan satu unit barang yang dihasilkan atau terjual. Penerimaan total dirumuskan R sama dengan Q kali P sama dengan V dalam kurung Q. Penerimaan rata-rata AR sama dengan R per Q. Penerimaan marginal MR sama dengan delta R per delta Q. Yang kedua, fungsi biaya. Selain pengertian biaya tetap, biaya variabel, dan biaya total, dalam konsep biaya dikenal pula pengertian biaya rata-rata average cost dan biaya marginal cost. Biaya rata-rata adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan tiap unit produk atau keluaran, merupakan hasil bagi total biaya terhadap jumlah keluaran yang dihasilkan. Adapun biaya marginal ialah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit tambahan produk. Bisa dilihat biaya tetap sama dengan FC kurangi K, biaya variabel FC dikurangi FQ kurangi VQ, biaya total C kurangi G dalam kurung Q kurangi FC plus VC
dikurangi K plus VQ, biaya tetap rata-rata AFC sama dengan FC per Q, biaya variabel rata-rata AVC sama dengan VC per Q, biaya rata-rata AC sama dengan CQ sama dengan AFC plus AVC, biaya marginal MC sama dengan delta C per delta. Lalu analisis pulang pokok. Analisis pulang pokok atau break even yaitu suatu konsep yang digunakan untuk menganalisis jumlah minimum produk yang harus dihasilkan atau terjual agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Keadaan pulang pokok dalam kurung profit 0, pi sama dengan 0 terjadi apabila R sama dengan C, perusahaan tidak memperoleh keuntungan tetapi tidak pula menderita kerugian. Secara grafik, hal ini ditunjukkan oleh perpotongan antara kurva R dan kurva C. Di sini ada grafiknya ya, bisa dilihat. Yang pertama, tingkat produksi Q1 dan Q4 mencerminkan keadaan pulang pokok. Sebab penerimaan total sama dengan pengeluaran biaya total, R sama dengan C. Yang kedua, area di sebelah kiri Q1 dan sebelah kanan Q4 mencerminkan keadaan rugi. Sebab penerimaan total lebih kecil dari pengeluaran total, R kurang dari C. Sedangkan area di antara Q1 dan Q4 mencerminkan keadaan untung. Sebab penerimaan total lebih besar dari pengeluaran total, R lebih besar dari C. Tingkat produk Q3 mencerminkan tingkat produksi yang memberikan penerimaan total maksimum. Dan yang terakhir, besar kecilnya keuntungan dicerminkan oleh besar kecilnya selisih positif antara R dan C. Keuntungan maksimum tidak selalu terjadi saat R maksimum atau C minimum. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang atau lebih mohon dimaklumi. Terima kasih.